Shalom, salam kasih di dalam nama Yesus kepada semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Kiranya kasih karunia, berkat, anugerah, damai sejahtera Tuhan yang melimpah terus menyertai kita semua dimanapun kita berada. Meskipun mungkin sekarang kita berada di rumah, tetapi kita bersyukur karena masih ada kesempatan, peluang untuk mendengar dan belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur 115 ayat yang pertama sehingga ke-8. Sekali lagi Mazmur 115 ayat yang pertama sehingga ke-8. Dan saya akan bacakan di sini dalam terjemahan bahasa Malaysia. Allah yang Esa. Bukan kami, ya Tuhan, bukan kami. Tetapi Engkau sahaja yang harus dimuliakan dan dipuji. Karena Engkau setia dan tetap mengasihi kami. Mengapakah bangsa-bangsa bertanya, di manakah Allah mereka? Allah kami ada di surga. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka dibuat daripada perak dan emas, dibentuk oleh tangan manusia. Berhala-berhala itu mempunyai mulut, tetapi tidak dapat bercakap. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat menghidup. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Berhala-berhala itu tidak dapat bersuara. Biarlah semua orang yang membuat berhala dan yang percaya kepada berhala menjadi seperti berhala yang dibuat mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih lagi belajar tema mengenai berkat. Dan subtema kita pada minggu ini, berkat dari Tuhan pasti. Saudara, subtema ini iya dan amin. Sebab memang berkat dari Tuhan itu pasti. Semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di atas muka bumi ini, baik yang percaya kepada Tuhan maupun yang tidak percaya, menerima berkat yang pasti daripada Tuhan. Contohnya matahari, udara, dan banyak lagi berkat yang pasti diterima oleh manusia, bahkan ciptaan Tuhan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca, Mazmur 115 ini, ianya merupakan lagu pujian yang digunakan untuk ibadah di bait Allah. Khususnya ibadah raya atau lagu ibadah semasa perayaan. Contohnya semasa penutupan perjamuan Paskah. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca dinyatakan bahwa Allah bangsa Israel dan juga Allah bangsa-bangsa lain atau berhala bangsa lain. Pemazmur menyatakan bahwa Allah bangsa Israel saja yang layak dimuliakan karena kasih Allah yang besar. Kalau bangsa asing bertanya di mana Allah bangsa Israel, maka orang Israel akan memberitahu bahwa Allah bangsa Israel berada di surga dan melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala bangsa asing memang ada. Ianya dibuat dari perak dan
dan emas melalui tangan manusia, di mana meskipun mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat menghidup, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Demikian gambaran berhala atau tuhan bangsa asing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa berkat dari Tuhan itu pasti? Sebab yang pertama, kita belajar berkat dari Tuhan itu pasti sebab Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Hanya Tuhan yang hidup sajalah yang dapat memberikan berkat yang pasti kepada kita. Tuhan yang mati tidak dapat memberikan berkat. Berhala meskipun mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba. Dia tidak dapat memberkati karena dia bukan Tuhan yang hidup. Tetapi Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita sembah, mampu mendengar dan memberikan respon terhadap kita ketika kita berdoa dan meminta berkat daripadanya, karena Dia Tuhan yang hidup. Dia mempunyai telinga dan boleh mendengar ketika kita memohon kepadanya. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan itu pasti sebab Allah, Tuhan yang kita kenal, merupakan Tuhan yang hidup. Yang kedua, kita belajar berkat dari Tuhan pasti sebab Allah yang kita sembah merupakan Allah yang penuh kasih. Tuhan memberkati kita karena Tuhan mengasihi kita. Bila Tuhan mengasihi kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita, malah Dia akan sentiasa memberkati kita. Firman Tuhan yang sudah kita baca menyatakan bahwa di dalam ayat yang pertama, Engkau setia dan mengasihi kami. Maksudnya kasih Allah kepada kita sangat besar. Dia setia mengasihi kita. Karena Tuhan kita merupakan Tuhan yang penuh kasih. Dia merasakan kasih kita, Dia boleh merasakan kasih, Dia boleh memberikan kasih karena Dia hidup. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, firman Tuhan ini menyatakan bahwa Tuhan Allah memberikan anaknya supaya kita tidak binasa. Dan ini merupakan anugerah yang terbesar, berkat yang terbesar. Bagaimana mungkin Allah tidak memberkati kita dengan hal-hal yang lain? Sebab berkat yang terbesar pun sudah Allah berikan kepada kita. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan itu pasti karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Yang ketiga, kita belajar berkat dari Tuhan itu pasti sebab memang Tuhan ada kemampuan untuk memberkati kita. Hanya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu yang dapat memberkati kita. Hanya Tuhan yang maha mampu saja yang dapat memberkati kita. Dalam firman Tuhan yang kita baca ayat 3b, terjemahan Indonesia menyatakan, apa yang Ia melakukan, apa yang dikehendakinya. Maksudnya Allah
ada kemampuan melakukan apa yang dia ingin lakukan. Kalau dia mau memberkati kita, dia mampu melakukan. Karena dia Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan Yabes ini. Allah memberkati Yabes karena Allah mampu melakukannya. Sedang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius 19 ayat 26, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Sebab itu berkat dari Tuhan pasti, sebab Dia mampu memberkati kita. Kemampuan Tuhan memberkati kita tidak terbatas. Yang keempat, kita belajar berkat dari Tuhan pasti, sebab Allah sumber berkat. Berkat yang diterima oleh semua manusia dari satu sumber yang sama, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 22e, lalu Allah memberkati semuanya. Firman Tuhan ini jelas menyatakan bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Sebab itu Allah berkuasa memberkati semuanya. Karena Dia adalah pencipta, Dia adalah sumber berkat. Sebab itu Dia mampu memberkati kita. Berkat dari Tuhan itu pasti. Dan berkat yang terbesar yang kita sudah terima ialah melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada kita, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab itu datanglah kepada Yesus, Dia mampu memberkati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat dari Tuhan pasti, dan kita semua menerima berkat dari Tuhan, dan kita semua menikmati berkat dari Tuhan. Sebab itu marilah terus menghargai dan bersyukur atas berkat Tuhan yang sudah kita terima. Terima kasih, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami tahu berkat dari Tuhan itu pasti. Tuhan sentiasa memberkati kami karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan memberikan Yesus bagi kami. Dan ini merupakan berkat yang terbesar. Bagaimana mungkin hal-hal lain Allah tidak berikan bagi kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Bapa di sorga, kami tahu dimanapun anak-anak Tuhan berada, Tuhan memberkati hidup kami, Tuhan mencukupkan keperluan kami. Tuhan berkati keluarga kami, pendidikan anak-anak kami. Kami juga percaya Tuhan memberkati gereja kami, pelayanan gereja kami, para pemimpin di dalam gereja kami di peringkat apapun. Kami juga percaya Tuhan memberkati negara kami. Tuhan memberkati ekonomi negara kami, para pemimpin di negara kami, para barisan hadapan yang berjuang bersama-sama menangani dan melawan penularan COVID-19. Berkati kami juga Tuhan, supaya kami terus memberikan kerjasama yang baik, mematuhi setiap SOP dan peraturan yang ada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas semuanya ini. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.